Akankah kesimpulan MK akan berujung pada temuan pelanggaran etik Hakim MK dan bagaimana dampaknya pada majunya Gibran sebagai bacawa pres? Kita bahas bersama Hamdan Zulfa, Ketua MK 2013-2015, Bivitri Susanti, pengajar STH Indonesia Jentera, dan ada Julius Ibrani, Ketua PBHI sekaligus pelapor dugaan pelanggaran etik. Selamat malam Pak Hamdan, Mbak Bivitri, juga Mas Julius. Selamat malam. Malam, Priska. Malam, saya ke Pak Hamdan dulu. Jadi sebenarnya pertanyaan umum di publik, bagaimana kalau MK memutuskan pelanggaran etik? Putusan MK itu berdampak atau tidak pada putusan MK? Iya, kewenangan MK itu kan mengadili masalah etik. Ya. Pertama tentu pemeriksaannya mencari bukti dulu apakah ada pelanggaran etik atau tidak sesuai dengan pengaduan yang ada. Kemudian yang kedua, kalau memang ada pelanggaran etik, itu kepada yang melakukan pelanggaran dijatuhkan sanksi. Berat ringannya sanksi tergantung pada berat ringannya pelanggaran etik yang dilakukan, dan ini berada pada penilaian MK itu sendiri yang menilai berat ringan dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang teradu. Jadi bentuk sanksinya memang ada peringkat ya. Kalau memang pelanggarannya ringan ya teguran ya, lisan, kemudian juga teguran tertulis ya, atau peringatan ya, tertulis. Kemudian yang paling maksimal itu adalah pemberhentiannya. Memang undang-undang memungkinkan untuk memberhentikan hakim konstitusi itu melalui mekanisme majelis etik ya. Dirumuskan di sana itu kalau hakim itu melakukan perbuatan tercela, dan perbuatan tercela itu sangat tergantung pada sejauh mana berat ringannya pelanggaran etik yang dilakukan, dan itu diputuskan oleh majelis etik ya. Putusan MK, MK tidak bisa lebih jauh ya memutuskan mengenai bagaimana status perkara dari suatu perkara yang ditemukan pelanggaran etik ya. Itu tidak bisa lebih jauh dari sanksi etik kepada hakim teradu. Jadi artinya tidak bisa memengaruhi putusan MK sebelumnya begitu Pak Hamdan? Tidak bisa mempengaruhi putusan, artinya tidak bisa misalnya merekomendasikan bahwa putusan itu batal, karena itu tidak mungkin, karena putusan MK itu agak spesifik ya, beda dengan peradilan umum. Kalau peradilan umum itu ada mekanisme pemeriksaan kembali dalam tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, bahkan bisa jadi peninjauan kembali. Kalau kita melihat undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau terjadi pelanggaran etik dalam hal terjadi konflik kepentingan, di mana hakim teradu itu memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dari perkara yang diperiksa, dan ternyata dia tidak mundur, maka dia bisa dikenai sanksi etik ya, atau sanksi lain, dan juga putusannya harus diperiksa ulang. Nah, di MK tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang terhadap suatu perkara. Kalau di peradilan umum atau peradilan di bawah Mahkamah Agung itu memberikan kemungkinan untuk itu. Karena itu memang apapun ya hasil MK ini bagi saya tidak memengaruhi putusan yang ada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Pak Hamdan, saya ke Mbak Bibip. Kalau tadi putusan MK ini tidak akan memengaruhi putusan MK, tapi apa dampaknya jika misalnya ditemukan pelanggaran etik? Apakah lebih ke kepercayaan publik? Ya, tidak akan mempengaruhi secara langsung, itu tentu saja memang ilmu hukum yang sangat mendasar. Tapi saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya ada kemungkinan dampak diberikan oleh putusan MK. Salah satunya yang terus-menerus kami dorong sebenarnya adalah supaya MK menyatakan dalam putusannya paling tidak bahwa putusan 90 itu harus segera diperiksa ulang, karena juga sudah ada perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, jadi bukan MK-nya ya, dilempar kembali ke Mahkamah Konstitusi.
Jadi perkara yang sudah masuk itu bisa dipercepat. Seperti dulu misalnya pada 2009 itu ada sebuah perkara yang 1 hari bisa putus. Nah, mengingat bobot dari pelanggaran etik yang kalau memang besok diputus demikian ya, sangat-sangat berat. Karena bahkan secara prinsipil dalam kekuasaan kehakiman itu dikatakan sesungguhnya ya secara prinsip kalau suatu putusan itu mengandung benturan kepentingan oleh salah satu hakimnya, maka putusan itu tidak sah. Nah, cuma kan tentu saja Pak Hamdan benar bahwa MK tidak bisa memutus suatu putusan tidak sah. Ya. Tapi dia bisa menyatakan bahwa ini bobotnya sangat berat sehingga MK harus segera memeriksa kembali perkara yang menyangkut pasal 169 huruf Q. Nah, jadi kalau Mbak Friska tadi bertanya dampaknya, menurut saya ada dampak tidak langsung nanti pada proses pencalonan ini dan proses pemilu pada umumnya, Mbak Friska. Oke, kalau Mas Julius melihat ada peluang dampak tidak langsung dari putusan MK ini terhadap putusan MK terkait dengan syarat capres-cawapres? Ya, saya pikir sudah jelas Friska ya, konstitusi bilang final and binding, dia tidak mungkin bisa diputuskan oleh lembaga etik atau dibatalkan lembaga etik MK. Tapi poinnya begini, saya pikir keberadaan Prof. Jimli, Bintan Saragi dan juga Wahidudin Adams yang diharapkan bisa bersikap progresif itu bisa merangkai dan mencari titik relasi antara judiciary misconduct dan violations of ethical code and behavior of the judges yang kita sebut-sebut sebagai pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi kepada titik legal error. Itu dulu. Jadi ini bukan perkara di pengadilan negeri yang levelnya ecek-ecek gitu. Ya, Komisi Yudisial pernah merangkaikan itu. Jadi dia menemukan titik antara pelanggaran etik kemudian perilaku yang ternyata mempengaruhi substansi putusan. Gitu. Jadi artinya teknis yudisial itu tanda kutip bukan terbongkar atau terbantahkan. Dia menjadi bahan untuk dilakukannya pemeriksaan ulang lewat permohonan yang baru yang tadi dijelaskan oleh Mbak Bibip gitu. Jadi poinnya sekarang di situ. Kita sudah tidak berada pada titik apakah Anwar Usman dipecat atau tidak. Saya pikir itu sudah jelas dipecat. Laporan PBHI, bukti-bukti yang kami miliki, yang justru kami ambil dari MK itu semua sudah kuat. Jadi pertanyaan sekarang di level Prof. Jimli, Bintan Saragi, dan juga Wahidudin Adams adalah menggabungkan relasi keseluruhannya itu apakah terjadi legal error yang berpotensi menyebabkan putusannya menjadi tidak sah. Sehingga tadi ada permohonan baru yang masuk yang Mbak Bibi sampaikan, itu bisa menjadi materi pemeriksaan ulang. Kira-kira gitu, Friska. Nah, saya ingin tahu lebih dalam soal ini dari sisinya Pak Hamdan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah hafal betul seluk-beluknya. Mungkinkah tadi harapannya Mas Julius bahwa ada kemungkinan progresivitas yang ditunjukkan oleh MK dan juga ada peluang secara tidak langsung berdampak pada putusan MK mencari legal errornya, Pak Hamdan? Jadi saya membayangkan putusan MK itu kan substansi terdiri dari dua sisi ya. Satu pertimbangan hukum, dua amar. Ya. Kalau kita memahami sebuah putusan yang mengikat itu kan di amar ya. Itu bagian terakhir ya. Nah, kalau di amar menambahkan amar yang merekomendasikan peninjauan kembali atau pemeriksaan ulang sebuah putusan, nah itu offside. jadi nggak bisa ya. Dulu begini, saya dulu pernah ada satu perkara di Mahkamah Konstitusi. Ya. Pak Jimli itu ketua DKPP. DKPP itu kan masalah etik juga. Saat itu DKPP memutuskan di samping anggota KPU-nya itu dikenai sanksi etik, juga memutuskan ya putusan yang dikeluarkan oleh KPU itu tidak sah ya, dalam amarnya, dan itu dibawa ke MK. Ya MK menyatakan ini bukan kewenangan, ini offside ya. Jadi dia hanya masalah etik dan tidak bisa di luar dari itu, dan putusan itu dibatalkan oleh MK. Ya. Ini karena ini menyangkut masalah hukum yang saya kira cukup mendasar. Kemudian yang kedua,
kalau dimasukkan dalam pertimbangan, misalnya adalah biasanya di putusan MK itu ada kadang-kadang agak-agak ini juga agak-agak offside sedikit gitu. Biasanya memberikan sebuah pertimbangan yang kira-kira mengarah pada suatu apa yang harus dilakukan akibat dari putusan itu, tapi itu dalam pertimbangan hukum. Jadi problem. Pertama, pertimbangan hukum itu bukan hukum ya, tetapi hanya sekedar reasoning dari suatu putusan yang mengarah kepada amar ya. Oke. Jadi itu bukan hukum ya, karena hukum itu ada di amar itu. Ya. Oke. Jadi kalaupun ada misalnya, lalu bagaimana mekanismenya? Ya. Ya? Oke. Apakah mekanismenya akan diputuskan kembali ya dalam RPH untuk melakukan pemeriksaan ulang? Ya. Lalu bagaimana pengambilan keputusan dalam RPH bahwa ini diperiksa kembali dengan tentu pasal yang diuji sama, batu ujinya sama, alasan Sama ya. sama gitu. Oke. Nah, saya tanyakan ke Mbak. Itu problem yang dihadapi ya. Oke, jadi itu problemnya tadi dijabarkan oleh Pak Hamdan. Terakhir saya ke Mbak Bibi dan Mas Julius, singkat saja. Jadi apa yang bisa diharapkan dari putusan MK lusa ini? Sementara tadi ada beberapa aturan main sebenarnya yang dasar sekali begitu. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan, Mbak Friska, karena kan memang situasinya sekarang ini negara hukum Indonesia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Makanya judicial activism itu sangat aktivisme yudisial gitu ya. Itu memang sangat diperlukan sepanjang masih dalam koridor konstitusional. Nah, perlu kita beritahukan kepada publik bahwa sebenarnya perkara yang akan menyidangkan lagi pasal 169 huruf Q itu sudah masuk. Hari Senin akan dimulai sidangnya. Sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga kalau Mahkamah Konstitusi mau dan memang punya willingness untuk, ibaratnya nih sekarang kita punya gelasnya udah pecah nih, negara hukum kita udah pecah. Nah, MK itu bisa sedikit merekatkan, nggak akan bisa balik lagi MK seperti yang dulu, tapi retakannya akan masih kelihatan, tapi gelasnya masih bisa dipakai. Itu yang kita harapkan sekarang, beban sejarah ini untuk MK dan MK. Jadi sebenarnya masih bisa dilakukan, mempercepat perkara yang sudah masuk itu, pasal 169 huruf Q, karena hari Senin sudah mulai sidangnya. Dan kalau mereka mau, sekali lagi bisa, karena pernah ada presidennya MK memutus dalam waktu 1 hari. Jadi tidak ada yang tidak mungkin saya kira, karena kondisinya darurat untuk sebuah Mahkamah Konstitusi. Mas Julius sudah lihat peluang itu? Iya, jelas. Dari awal saya katakan bahwa kami sederhananya ingin melihat segala bentuk pelanggaran dan kejanggalan yang terjadi, termasuk perubahan sikap dari 5 hakim konstitusi yang tadinya menolak perkara di gelombang pertama, lalu berubah total di gelombang kedua, itu apa pengaruhnya, apa faktor determinannya, dan itu bisa dijelaskan dan sangat mungkin masuk ke dalam pertimbangan. Saya orang yang paling banyak melaporkan hakim konstitusi, tercatat 9 kali saya melaporkan, dan saya tahu betul konstruksi itu bisa masuk ke dalam pertimbangan. Ini bukan untuk saya, bukan untuk Anwar Usman, bukan untuk Bivitri Susanti, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak politik agar dapat penjelasan yang clear terkait dengan seluruh kejanggalan tadi. Dan yang saya yakinkan juga ke depannya adalah ini yang harus direfleksikan terhadap permohonan yang baru masuk tadi. Sehingga kalau faktor-faktor determinan yang menyebabkan kejanggalan, pelanggaran, dan perubahan sikap hakim tadi itu dieliminasi, hilang, apakah putusannya masih sama di dalam permohonan yang diajukan oleh kawan-kawan mahasiswa bersama dengan yang Mbak Bibi sampaikan tadi. Nah, ini kan penting. Jadi kita tahu, menjawab pertanyaan sederhana, betulkah putusan ini diberikan oleh Anwar Usman untuk Gibran selaku paman kepada keponakan, gitu Friska. Apakah putusan di tengah rigidnya aturan soal putusan Mahkamah Konstitusi, mungkinkah MK memberikan putusan yang progresif dan berdampak terhadap putusan itu? Kita akan lihat 7 November nanti. Terima kasih Pak Hamdan Zulfa, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, terima kasih Mas Julius Ibrani. Selamat malam.